لله رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا بإحياء الصيام والقيام في ليلة رمضان ونهارها، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي شرح لنا فضيلة إحياء ليلة رمضان ونهارها بالإيمان والاحتساب، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد، وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan syukur, pujian dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam memasuki Jumat kedua di bulan Ramadan di tahun 1447 Hijrah ini. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan untuk menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam, dengan tilawah, pun demikian siang Ramadan dengan siam dan amal saleh. Semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang diikhlaskan. Hadirin, tercatat dalam satu dokumentasi hadis dari Imam Al-Bazzar, nomor hadis 4277, dengan sedikit versi yang berbeda dari lafaz sedikit saja, tapi substansinya serupa. Diriwayatkan pula hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya nomor hadis 2551. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya nomor hadis 3455. Hadis riwayat Al-Bazzar diriwayatkan oleh rawi bernama Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, "Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-minbara faqala amin amin amin, falamma nazala su'ila an dhalika faqala atani Jibril alaihi salam faqala qul amin, qala raghima anfu mri'in adraka ramadana falam yughfar lahu, qul amin, faqultu amin, wa qala yani Jibril alaihi salam wa raghima anfu rajulin dhukirta indahu falam yusalli alaik, qul amin, faqultu amin, wa qala yani Jibril alaihi salam raghima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma, wa fi riwayati Muslim wa Tirmidzi adraka abawayhi al-kibar falam yughfar lahu, fi riwayat Jabir bin Samurah falam yudkhila al-jannah, fi riwayat Muslim wa Tirmidzi. Hadirin, satu kali
Dikisahkan dalam salah satu hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bazzar, nomor hadis 4277, rawinya tersambung pada sosok mulia Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, disampaikan bahwa satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke atas mimbarnya. Diketahui mimbar Nabi itu terdapat 3 tangga, 3 gundakan. Saat naik pada tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Naik di tangga yang kedua, beliau mengatakan amin. Naik di tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Tatkala selesai Nabi turun kembali dari mimbarnya, maka sahabat bertanya tentang amin yang disampaikan Nabi sebanyak 3 kali itu. Maka Nabi SAW menyampaikan, datang kepada saya Jibril alaihissalam, yakni malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW saat Nabi naik ke tangga pertama itu ke atas mimbarnya. Lalu Jibril mengatakan, katakan ya Muhammad amin. Lalu Jibril mengatakan, sangat celaka, tercoreng, tercela, rahima anfum ri'in, tercoreng hidung seseorang, hidung belang kalau istilah kita, celaka. Dulu JP Kun yang ditetapkan sebagai gubernur di Jakarta dalam kepemimpinan penjajahan masa lalu menetapkan hukuman bagi pelaku zina, laki-lakinya sebelum dihukum rajam, dilempari sampai dengan meninggal, maka diarak dulu di masyarakat dan dicoreng hidungnya menggunakan arang sehingga belang hidungnya, dan disebutlah kemudian dalam istilah masyarakat dengan hidung belang. Maka diarak di masyarakat, kemudian baru diberikan hukuman. Ini untuk menunjukkan kehinaan, untuk menunjukkan kecelakaan, untuk menunjukkan satu kekotoran. Dalam tradisi masyarakat Arab pada masa itu, sesuatu yang terhina, yang kotor, yang tidak baik, yang celaka, itu diungkapkan dengan kata raghima anfumriin atau raghima anfurajulin. Tercoreng hidungnya, kotor, belang, menunjukkan celaka, sesuatu yang tak baik, sesuatu yang tak bagus. Siapa itu? Kata malaikat Jibril, adraka ramadhana falam yughfar lahu, orang yang sudah Allah berikan kesempatan Ramadan kepada dirinya tapi tak mampu memanfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin." Maka kata Nabi, amin. Yang kedua, celaka, terhina, tercela, seseorang yang disebutkan Nabi, disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatnya, di sampingnya, di depannya, namun ia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berkata, "Qul amin." Katakan ya Muhammad amin. Kata Nabi, amin. Dan yang ketiga, celaka, tercela, terhina, seorang anak yang diberi kesempatan menghadirkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berdampingan sampai sepuh, namun tak mampu memanfaatkan keberadaannya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam surga. Maka kata malaikat Jibril, katakan ya Muhammad amin. Kata Nabi, amin. Hadirin, kita akan fokuskan pada satu bagian dari 3 kalimat yang disampaikan malaikat dan diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fokus kita pada bagian kalimat yang pertama terkait dengan Ramadan. Pada umumnya yang berdoa itu Nabi, yang mengaminkan malaikat. Tapi dalam kesempatan ini yang menarik, malaikat yang berdoa, dari hadis Jabir bin Samurah ini, Nabi yang mengaminkan. Bila kita melihat uslub, gaya bahasa dalam doa antara Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan, kemudian malaikat yang berdoa, Nabi mengaminkan, tidaklah malaikat meminta sesuatu kepada Allah dan minta diaminkan oleh Nabi SAW kecuali menunjukkan keagungan dan keistimewaan doa yang disampaikan.
Ini hikmah pertama yang penting kita pelajari dalam ilmu matan hadis, bahwa jika ada permintaan spesifik malaikat disampaikan kepada Allah dan meminta Nabi SAW mengaminkannya, ini menunjukkan permintaan ini tidak biasa, ini begitu agung, ini istimewa. Pemahaman ini kita tarik untuk memahami hadis yang tadi dikemukakan. Malaikat mengatakan, sungguh celaka, tercela, terhina seseorang yang diberi kesempatan mendapati Ramadan tapi tak mampu memanfaatkan isi Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengatakan pada Nabi, katakan amin. Nabi mengaminkan. Hadirin, cara berpikir memahami matan hadis tadi kita bawa ke dalam isi hadis ini, memberikan kesan kepada kita bahwa Ramadan begitu istimewa. Yang kedua, di antara pemberian terpenting yang Allah berikan kepada hambanya, ternyata ampunan dari dosa-dosa itu yang paling istimewa. Tidak ada manfaatnya seseorang kaya dalam urusan dunia, hartanya bahkan sulit untuk dihitung, rumahnya megah, kendaraannya banyak, tapi berlumur dosa yang tidak terampuni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ampunan ini ingin ditakar dengan dunia dan seisinya, maka seluruh dunia dan seisinya masih dikalahkan oleh kekuatan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat dalam Al-Quran, di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat ke-31, ketika Allah ingin memberikan cintanya kepada seorang hamba, Allah menekankan ternyata yang diberikan itu bukan dunia. Jadi jangan mengira kalau Allah memberikan jabatan itu tanda cinta dari Allah, belum tentu. Karena Fir'aun pun dapat jabatan, Namrud dapat jabatan, Haman dapat jabatan. Jangan menduga kalau mendapatkan tambahan harta, dapat tiba-tiba pemberian, dapat tiba-tiba hadiah, naik gaji, atau punya proyek kemudian hartanya melimpah, menjadi tanda kasih dari Allah, belum tentu. Karena Qarun pun hartanya banyak, Abu Jahal hartanya banyak, Abu Lahab hartanya banyak. Ketika Allah ingin mencintai seorang hamba, maka perhatikan kalimatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian, yakni kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku mencintai Allah dengan benar, saya cinta pada Allah, saya mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti petunjuk Nabi dalam berkehidupan, maka datanglah cinta Allah itu. Nah, di sini poinnya, ketika cinta Allah datang, Allah mencintai hambanya, yang diberikan pertama kali kepada hambanya yaitu mengampuni seluruh dosa-dosanya. Anda bisa bayangkan, untuk mendapatkan ampunan Allah kita mengejar cinta Allah, tapi di bulan Ramadan ditebarkanlah oleh Allah ampunan ini siang dan malamnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ujung Ramadan. Nabi menegaskan dalam satu hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, di dalam pembahasan tentang iman, Kitabul Iman, nomor hadis ke-37 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan, tarawih di malam-malam Ramadan, dia tunaikan karena iman kepada Allah, karena imannya, dan dia berupaya mendapatkan kemuliaan Ramadan, keistimewaan Ramadan, janji-janji Ramadan. Apa yang terjadi? Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, berpotensi diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Baru malam pertama salat tarawih dia kerjakan ikhlas, ingin mendekat kepada Allah, dia mencari keutamaan Ramadan, kemuliaannya, dia introspeksi diri, takbir malam pertama, baru salam atau sujud meninggal, terampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Siangnya Nabi menegaskan kembali dalam kitab Shaum di Al-Bukhari,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di siang Ramadan, malamnya tarawih, siangnya puasa, dari mulai fajar subuh sampai dengan maghrib dia puasa, dia isi dengan iman kepada Allah. Kalau puasanya diisi iman, artinya amal solehnya banyak, bukan sekedar makan, minum saat sahur, tunggu buka, bukan. Puasa dengan iman itu puasa yang didorong oleh imannya untuk memperbanyak amal soleh, karena kata iman ketika ditampilkan dalam Al-Quran sandingannya amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dirinci, ada salat, ada zakat, ada infak, ada baca Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Kemudian ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada menepati janji, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ada akhlak, berkata-kata yang baik, bicara pakai iman, tidak saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, tidak bikin hoax. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu puasa pakai iman. Di ketika puasa berkata yang baik, ketika puasa belajar yang sungguh-sungguh, ketika puasa mengajar yang serius, ketika puasa mengerjakan amal-amal saleh dan berharap keutamaan dari Allah, itu diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ternyata keistimewaan Ramadan, semua amal yang kita kerjakan saat Ramadan dengan niat karena Allah, seketika menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Sedekah, dosa sebelumnya gugur, dosa sebelumnya gugur. Semakin banyak amalnya, semakin dikomparasikan menggugurkan dosa. Saya ilustrasikan, kalau di sini ada 5 kanan, di kiri ada 5. Dikerjakan amal soleh Ramadan 1, gugur 1 di sini. Kerjakan 2 amal soleh karena Allah, gugur di sini. Semakin banyak dikerjakan, semakin gugur yang di sini. Anda bisa bayangkan, malamnya ampunan, siangnya ampunan, sepanjang malam, sepanjang siang, selama sebulan. Tapi ada orang yang tidak memanfaatkan ini. Ada yang sengaja tak mau puasa, ada yang cuma formalitas, tahan lapar, tahan haus, gak pernah zikir, tarawih malas, puasa diisi dengan banyak tidur saja, bukan untuk menghindari maksiat, tapi hanya untuk tunggu kapan buka. Bukan karena melepas lelah boleh, niatkan dengan ibadah, tidak ada masalah. Yang problem adalah mengisi Ramadan tanpa produktivitas amalan yang baik, tanpa berzikir, bahkan tanpa pernah meminta ampunan walau sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada sekian banyak orang yang wafat sebelum Ramadan. Kita berhusnudzan bila ia beriman pada Allah, mungkin amalnya sudah banyak, cukup untuk dibawa pulang. Kita masih merasa kesalahannya begitu banyak, melimpah, amal solehnya masih sedikit untuk dibawa pulang. Sementara dunia banyak kita kejar, berangkat gelap, pulang gelap, pengen naik gaji, pengen dapat ini, nyari sampingan, nyari sambian, untuk apa? Dunia. Tapi uniknya, kita sadar bahwa kita akan meninggalkan dunia, dan secara rasional kita sadar menyimpulkan setiap berpindah tempat kita mesti menyiapkan bekal. Sekarang kita di Bekasi, ingin pergi ke Jakarta, kita menabung, punya uang, baru berangkat. Kita mau ke Bandung, kumpulkan lebih banyak, baru berangkat. Kita mau ke Kalimantan, kumpulkan lebih banyak lagi, naik pesawat, baru berangkat. Sekarang kita akan berangkat ke akhirat, tanyakan sampai Jumat ini berapa banyak bekal yang telah kita kumpulkan untuk pulang. Setidaknya kalau merasa banyak amal salah dikerjakan, sedikit yang solehnya, agak kurang berharap kita dengan realita amalan soleh yang ada ini, maka manfaatkanlah Ramadan untuk menggugurkan yang salah-salah tadi, sehingga yang soleh bernilai di hadapan Allah ketika kita berpulang kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.
Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala ala kulli ni'amihi allati la tuhsa fa nashhadu an la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih